Di video yang telah lalu Anda sudah melihat bukti kepalsuan kisah Yesus dalam Injil. Di mana setelah mati dan dikuburkan, roh Yesus pergi atau turun ke dalam kerajaan maut untuk membebaskan orang-orang benar yang berada dalam tempat penantian. Kepercayaan tersebut ternyata merupakan warisan mitos penebusan dengan turunnya dewa ke dunia bawah yang diterima oleh umat Kristen. Di video kali ini Anda akan melihat bukti kepalsuan Injil Kristen dengan mata kepala sendiri. Dengan fakta begitu mudahnya seorang penginjil menyisipkan ayat-ayat gubahannya sendiri ke dalam Injil Kristen yang memang sudah palsu, kita tidak tahu lagi, mana kisah Yesus yang benar dan mana kisah Yesus yang hanya gubahan para penginjil. Para penginjil penyisip ayat-ayat palsu itu tidak dapat disalahkan begitu saja. Karena Paulus sendiri mengatakan tetap bersuka cita sekalipun Yesus diberitakan dengan maksud palsu. Mungkin saat itu Paulus telah menyadari sebagian orang ada yang menceritakan Yesus dengan cerita-cerita palsu. Dalam Filipus pasal 1 ayat 18, Paulus bersabda, "Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga, Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita. Dan aku akan tetap bersuka cita." Dalam Injil Matius pasal 18 ayat 21-35, Yesus mengajarkan pengampunan melalui perumpamaan kepada Petrus. Yesus mengatakan bahwa kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Kepada raja dihadapkan seorang hamba yang memiliki hutang 10.000 talenta. Tetapi karena hamba itu tidak dapat melunasi hutangnya, sang raja memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya. Kemudian sujudlah hamba meminta kepada raja agar bersabar. Tergeraklah hati sang raja oleh belas kasihan kepada si hamba, membebaskannya dan menghapus hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, dia bertemu dengan hamba lainnya yang berhutang 100 dinar kepadanya. Dia menangkap dan mencekik temannya itu agar segera melunasi hutangnya. Temannya itu sujud dan memohon kepadanya untuk bersabar. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke penjara sampai hutang temannya dilunasi. Kemudian sang raja menyuruh untuk memanggil si hamba dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka raja itu marah dan menyerahkan hambanya itu ke algojo sampai dia melunasi hutangnya. Yesus berkata, "Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Mengenai perumpamaan di Matius pasal 18 ayat 21-35 ini, Kamus Alkitab menyatakan demikian. Perumpamaan dua orang yang berhutang, Matius pasal 18 ayat 21-35, diakhiri dengan peringatan keras, hamba yang tidak mengampuni akan disiksa, hingga utang-utangnya dibayar seluruhnya. Kemungkinan ada anggota jemaat Matius yang tidak menunjukkan pengampunan kepada orang lain seperti diharapkan daripadanya sebagai orang yang begitu banyak telah diampuni oleh Allah. Hampir pasti bahwa akhir cerita tersebut telah ditambahkan pada perumpamaan Yesus oleh penginjil sendiri untuk ditujukan kepada kebiasaan sezaman untuk menyiksa pengutang dengan menekan sanak familinya agar ikut membantu pelunasannya. Namun, hal ini aneh. Makna perumpamaan itu cukup jelas, bahwa pengampunan Allah yang cuma-cuma itu harus kita teladani dalam hubungan-hubungan kita sendiri. Bagi kafir Kristen pemuja Yesus, fakta kepalsuan Injil Kristen yang disebutkan dalam Kamus Alkitab barusan tentu saja tidak akan berpengaruh apapun terhadap mereka. Karena kafir Kristen berpikir kitab Allah bukanlah kitab yang murni dari Tuhan tanpa campur tangan manusia. Mereka juga mengakui para penulis Injil hanyalah manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan dalam menulis Injil. Keberagamaan mereka bukan dibangun berdasarkan ilmu, tetapi dibangun dengan kebebalan demi kebebalan.